Oke, bro, dan sekarang kita bongkar-bongkar lagi dan ya, di sini aku ada STB lagi, set top box lagi dan kita akan bongkar lagi seperti biasa bro ya. Dan yep, yang pertama kita lihat untuk bagian remote-nya. Jadi di sini aku ada set top box dari Tanaka. Ini dia Tanaka T2 Jurassic, anjay Jurassic. Gue jadi ingat film Jurassic Park ya anjay. Ini dia untuk remote-nya seperti ini, seperti remote-remote Tanaka pada umumnya ya STB. Gue sempet bongkar yang T2 Sniper dan ini yang T2 Jurassic. Remote-nya tuh sama ya, dan ini untuk baterainya menggunakan jenis A3. Ya, seperti itu, bro. Oke, selanjutnya berarti ini dia dua baterai. Itu baterainya mereknya apa tuh? Kurang kelihatan jelas ya. Oke lah, untuk baterainya bebas pakai merek apa aja. Yang penting untuk jenisnya A3 ya, bro. Dan di sini ada adaptor ya. Nah, kita coba lihat untuk jenis adaptornya. Ini untuk colokannya seperti ini, bro ya. Colokan kecil kayak colokan charger Nokia jadul gitu ya. Bentukannya tuh kayak gini anjay. Unik. Dan bentar. Sekarang kita coba lihat untuk chargernya. Ini chargernya seperti ini. Ini bentukannya sama, bentukannya kayak T2 Sniper ya, bentukannya sama. Cuman di sini bedanya di voltasenya, bro ya. Yang T2 Sniper tuh ukuran 12 volt dan yang ini ukuran 5 volt ya. 5 volt 2 ampere. Nanti kita lihat untuk spesifikasi chargernya. Nah, ada di bagian itu di label itu ya. Ini dia bentukannya seperti ini, bro ya. Sama banget ya sama yang T2 Sniper. Untuk yang penasaran T2 Sniper pembongkaran dalamannya, cek aja di deskripsi di playlist ya, dibongkar set top box ya di situ. Dan ini dia untuk si set top boxnya T2 Jurassic ya anjay. Tanaka itu dia tampak depan seperti ini. Jadi tombol-tombolnya itu di bagian depan ya. Ini di bagian depan nggak ada port USB-nya. Jadi USB itu di bagian belakang. Nah itu bagian atas ada lubang-lubang ventilasi dan ini ada tulisan danger electrical hazard. Jadi untuk menghindari konsleting listrik harap dicabutnya dari sumber PLN kalau sudah tidak digunakan gitu ya. Ini bagian bawahnya seperti ini ada lubang-lubang ventilasi udara ya walaupun tipis-tipis tapi lumayan lah daripada tidak sama sekali ya, supaya panas dari si IC-nya keluar ya. Itu bagian samping juga ada, bagian sampingnya juga ada, dan ini bagian belakangnya. Oke, ini ada bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada tuh dia lubang DC 5 volt, lalu jack RCA, output RCA, HDMI, 2 port USB, dan di sini ada RF in, RF out ya. Nah ini aku bongkar-bongkar STB, kayaknya sih ini STB yang paling bagus tuh bentukannya. Kayaknya dari Tanaka T2 Jurassic deh. Soalnya di bagian belakangnya ada tulisan-tulisan kayak gini, bro. Gak kayak STB yang biasanya kurang rame gitu tulisan-tulisan di belakangnya tuh. Ini dia seperti ini bagian belakangnya. Tuh dia ada port ada barcode juga tuh ya, kode-kode gitu barcode. Dan ini tampak depan dan ya kita akan bongkar. Oke, berarti yang pertama kita bongkar dulu bagian penutup atasnya ya. Oke, lanjut kita bongkar dulu, bro. Oke, ini dia, bro, sudah kita bongkar dan itu dia bagian mesinnya ada di bagian dalamnya anjay. Jadi ini untuk casingnya, atas bawah terbuat dari kayak besi plat gitu ya. Ini kayak kaleng-kaleng gitu. Yang plastiknya tuh cuma frame depan doang ya. Jadi terbuat dari ya kayak besi kayak seng-seng gitu, tapi gue sih lihat di judul tokonya tuh metal ya. Mungkin ini bahan metal ya, I don't know. Nah itu bagian dalamnya, bro, seperti itu. Ya teman-teman, ada komponen-komponen dan itu ada dua bagian PCB ya teman-teman. Gue sempet bongkar STB yang tipe apa gitu ya, satu PCB ya. Jadi semua panel depan tuh cuma satu PCB. Dan yang ini ada dua PCB ya. Jadi kita bongkar satu persatu ya. Kita lihat dulu. Ini dia bentukannya secara detail terperinci ya. Kita lihat. Dan ya kayak begini. Dual port USB, HDMI, dan oke, sekarang berarti kita bongkar bagian board mesinnya ya. Bagian motherboard mesinnya kita bongkar dulu aja ya. Ini dia, bro ya teman-teman, sudah kita bongkar semuanya dan menjadi beberapa bagian ya. Ini untuk bagian casing frame casing tulangnya ya, seperti ini. Casing utamanya terbuat dari besi kaleng-kaleng itu ya, metal mungkin ya, terbuat dari bahan kita sebut kaleng metal saja ya. Seperti ini, ada nomor serinya. Ini lebih banyak antek-anteknya kayak stiker gitu ya. Mulai dari nomor seri dan tadi di bagian atas ada danger gitu ya. Dan ini untuk bagian board mesinnya anjay. Nah ini bagian komponen utamanya tuh. Alat utamanya di sini ya teman-teman. Itu dia ada. Itu yang bagian tengah dipakai heatsink, itu bagian prosesor ya. Jadi semua controller semua itu bisa disebut juga dengan CPU-nya. Ada di situ semua ya teman-teman anjay. Jadi dia kita lihat lagi di bagian sini ada elko kecil dan itu ada dioda. Jadi dari jack input DC adaptor 5 volt masuk ke situ, ada elko di filter elko dan didistribusikan ke beberapa bagian-bagian tuh ya. Nah itu kita lihat
Itu yang ada IC-nya tuh yang pakai heatsink tuh IC prosesor ya, itu heatsinknya gak bisa dicopotin cok. Keras banget kayak dilem itu, mungkin pakai thermal case ya, thermal case. Dan oke, kita lihat lagi di bagian sini. Di sini ada buzzernya dua tuh ya. Nah itu ada buzzernya. Cuman gue ini buzzer tuh gue belum pernah denger suara gitu ya. Apa ke fungsi atau enggak gue gak tahu juga. Tapi itu ada buzzer, tapi fungsinya gue kurang tahu juga buat apa ya. Oke, kita buka itu bagian kaleng penutup di bagian input antena. Di dalamnya ada IC-nya lagi, Cuk. Nah, kita lihat itu dia teman-teman ya. Itu ada IC-nya. Jadi di situnya tuh ada IC lagi teman-teman di bro ya. Bisa teman-teman lihat untuk tipe modelnya tuh apa ya, Rafael Micro kalau gak salah. Ini bagian belakangnya seperti ini kalau tanpa casing ya, tanpa casing metal. Tanpa casingnya seperti ini. Jadi cuman segini doang ya, sekeping ini gue beli dengan harga dari toko online tuh 150-an gitu ya bro kalau gak salah. Cek aja di deskripsi video mungkin ya, kalau gue gak lupa gue naruh link pembeliannya atau link unboxingnya ini STB. Cek aja deskripsi video ya untuk link unboxingnya kalau gue gak lupa naruh. Dan ya kita lihat lagi tuh dia secara mendetail, secara terperinci komponen-komponen yang tertanam di bawah dalamnya tuh di STB nya. Nah kayak begitu ya, ada beberapa komponen-komponen SMD ya yang kecil-kecil banget. Itu dia. Nah ini bagian bawahnya. Dan untuk bagian bawahnya ini clean bro ya, gak ada komponen-komponen. Dan untuk jalur-jalurnya pun di bagian bawah cuma sedikit ya. Di situ ada stiker Juli 2024 itu garansi tidak berlaku jika stiker lepas tuh ya. Oh mungkin itu garansi stiker ya bro. Dan ini sudah kita bongkar dan pastinya garansi hangus ya anjay. Oke, ini dia untuk bagian panel depannya ya teman-teman. Nah ini untuk yang plastiknya tuh casing, yang plastiknya tuh cuma panel depan doang. Dan ini dia di bagian panel depan tuh ada IC lagi. Ada IC-IC mungkin tuh IC-IC yang mengontrol ke segmen, ke display dan ke tombol-tombol ya. Ya soalnya tuh dari jalur-jalurnya kelihatan saling ketersambungan dan masuk ke IC ya teman-teman. Di bagian depannya seperti ini, tampak depannya power signal tuh dia. Seperti itu dan udah cuma gitu doang bro ya. Dan oke. Itu dulu untuk pembongkarannya. Untuk video lebih lengkapnya masuk ke channel playlist bongkar set top box kalau gak salah ya judulnya, pokoknya tentang set top box. Thanks for watching, pokoknya just subscribe aja teman-teman. Yo.